Assalamualaikum, selamat pagi atas Mas Ray. Mahasiswa Universitas Terbuka. Saudara sekalian, pada tema kita serta audit manajemen, yang pertama kita akan lihat dulu apa yang dikatakan dengan audit manajemen atau bisa juga dikatakan audit operasional. Nah, kalau kita bicara masalah audit operasional, maka nanti ada audit kinerja. Nah, siapa yang melakukan audit manajemen? Siapa yang melakukan operasional audit? Atau kinerja audit seperti apa yang dilihat? Maka audit manajemen itu dilakukan oleh auditor internal. Ada auditor eksternal dan ada auditor internal. Nah, auditor eksternal itu dia berusaha untuk menghasilkan opini audit. Dari mana dia mendapatkan opini audit? Dari kemampuan mereka untuk mendetek salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian apa yang dihasilkan audit internal yaitu sebuah rekomendasi advokasi kepada manajemen tentang kondisi yang ada di dalam organisasi. Apakah keberlangsungan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan yang ada di dalam organisasi. Nah, apa sih konsep audit manajemen? Ya, konsep pertama kita membahas tentang apa itu definisi, kemudian audit manajemen dan sistem pengendalian manajemen, audit manajemen dan sistem pengendalian internal, kemudian jenis audit manajemen, dan fungsi audit manajemen dalam suatu organisasi. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari definisi ini, maka kita lihat pengertian pemahaman atau kesimpulan teori yang dikemukakan oleh Sauer, kemudian Lepikat. Ya, kata si Sauer mengatakan definisi itu adalah audit manajemen itu adalah pemeriksaan dan kontrol kinerja, risiko, dan tata kelola. Tata kelola atau governance pada perusahaan publik maupun pada perusahaan privat. Jadi kata kuncinya adalah kontrol, kemudian menilai kinerja, kemudian menilai risiko, kemudian bagaimana menata kelola organisasi itu sendiri. Kalau menurut Piaget, yaitu merupakan sebuah proses yang dirancang untuk menilai dan meningkatkan kegiatan operasional suatu organisasi. Kalau kita bicara masalah proses, artinya nanti akan dihasilkan sebuah penilaian yang berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam rangka untuk meningkatkan operasional suatu organisasi. Nah, saudara-saudara sekalian, dari dua definisi tersebut, maka muncul apa yang dikatakan dengan peran audit manajemen. Jadi ada tiga audit manajemen itu perannya. Pertama, dia sebagai suatu watchdog, kemudian dia sebagai konsultan, kemudian dia sebagai katalisator. Nah, ketiga-tiganya silakan saudara pahami lebih dalam. Kalau apa itu watchdog atau konsultan atau katalisator. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, apa pula yang dikatakan dengan sistem pengendalian manajemen? Nah, ada yang mengatakan sistem pengendalian manajemen itu adalah sebuah sistem yang akan mengontrol pengelolaan dalam organisasi di tingkat manajemen. Atau kita lihat nih definisinya, bahwa sistem pengendalian manajemen atau dikenal dengan SPM, yaitu sistem yang membantu orang dalam menjalankan organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, pada siapa fokus SPM ini? Itu nanti sih dia berfokus kepada institusi dan juga berfokus pada manajemen tingkat atas maupun pada manajemen menengah atau middle management. Apa saja jenis-jenis dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri? Yang pertama, kita lihat dulu dari tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana memastikan bahwa hasil yang diinginkan atau hasil yang direncanakan itu sesuai dengan realisasinya. Nah, bagaimana cara kita melihat dan menilai keberhasilan yaitu sesuai dengan tujuan itu? Ya, caranya ya kita lihat nilai akhirnya. Dan bagaimana cara kita untuk mencapainya? Kita akan melakukan reward dan melakukan punishment. Nah, kemudian ada juga ya, bagaimana tujuannya? Kalau jenis-jenis SPM tadi, tujuan memastikan pegawai bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Bagaimana caranya? Memastikan dan membatasi akses password, reward, dan punishment. Nah, ini bisa dikatakan tadi jenis SPM itu bisa dilihat dari
mengendalikan hasil, kemudian mengendalikan tindakan, dan mengendalikan budaya. Nah, kalau mengendalikan hasil, reward, punishment, kasih akses, pembatasan akses, yaitu dia dilakukan pengendalian hasil dan pengendalian tindakan. Nah, kalau kita melakukan pengendalian budaya, ya udah bikin code of conduct, kita bikin kode etik dalam organisasi, atau kita bikin imbalan. Kapan perlu kita lakukan rotasi dan penata kantor dan penataan kantor dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ada tiga jenis pengendalian di dalam dalam sistem pengendalian manajemen itu. Pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian budaya. Nah, saudara-saudara sekalian, audit manajemen dan sistem pengendalian manajemen. Nah, kalau kita lihat, audit manajemen itu adalah bagaimana membantu manajemen dalam mengevaluasi setiap strategi yang diterapkan dalam organisasi dan memastikan apakah SPM itu telah berjalan sesuai dengan tujuan. Apa sih tujuan SPM tadi? Meyakinkan bahwa terjadinya efektif, efisiensi, dan keekonomisan. Itu tujuannya. Kemudian fungsi auditor itu adalah bisa dikatakan tadi ada 3 ya, sebagai watchdog, sebagai katalisator, kemudian sebagai konsultan. Nah, ini dia. Nah, kalau dia sebagai katalisator, dia merupakan sebagai agen perubahan. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, kalau di dalam sistem pengendalian manajemen itu pasti ada yang internal atau dikenal dengan sistem pengendalian internal. Nah, apapun yang dikatakan dengan sistem pengendalian internal, yaitu sistem yang mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya dalam suatu organisasi. Jadi dia yang mengarahkan, dia yang melakukan pengawasan, dan dia mengukur sumber daya yang ada dalam organisasi. Pasti fungsi SPI, bagaimana dia meminimalisir terjadinya kecurangan, ya, atau terjadinya penyalahgunaan. Kemudian dia mengawasi bagaimana kegiatan organisasi, kegiatan perusahaan itu bisa berjalan secara baik dan normal, tidak menyalahi kaidah-kaidah. Seperti yang dikatakan tadi bahwa di dalam SPM itu ada bagaimana dia mengendalikan hasil, bagaimana dia mengendalikan mengendalikan budaya dan sebagainya. Nah, di dalam SPI itu sangat berhubungan sekali ya antara sistem pengendalian manajemen itu sendiri dengan sistem pengendalian internal, dan ada juga hubungannya dengan audit manajemen itu sendiri. Nah, kalau kita hubungan dengan audit manajemen, maka SPI itu berfungsi untuk memeriksa apakah sudah dijalankan dengan baik atau sudah bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, pada siapa fokus SPI? Ya, fokusnya pada pengendalian aktivitas operasional pada unit-unit organisasi itu sendiri. Nah, apa itu audit manajemen dan sistem pengendalian internal? Nah, kalau kita lihat di dalam audit manajemen, ya, audit manajemen itu dia mengendalikan sesuatu yang yang ada di dalam organisasi, mengendalikan dengan cara apa? Mengarahkan, mengawasi, dan mengukur berapa besar sumber daya dalam organisasi, yang kemudian dia bagaimana caranya untuk mengurangi penyalahgunaan, kemudian bagaimana dia bisa mengawasi kegiatan perusahaan, kemudian bagaimana dia bisa menghasilkan informasi dengan fokusnya adalah pada pengendalian aktivitas operasional di dalam unit-unit organisasi. Nah, kemudian apa saja komponen pengendalian internal yang terkenal? Maka nanti muncullah sertifikat-sertifikat. Ada namanya COSO, kemudian dengan COSO ini kita akan menjadikan sebuah certified sertifikasi tentang bagaimana aktivitas pengendaliannya berjalan dengan baik, bagaimana bisa mengendalikan internal sebagai penghasil informasi dan menjadikan dasar untuk komunikasi antar lini-lini yang ada organisasi, kemudian dia bisa sebagai pemantau, kemudian dia bisa juga sebagai pelindungan pengendalian dan penilaian risiko. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Nah, ada lagi jenis-jenis audit manajemen itu sendiri. Ada audit kepatuhan, ada audit operasional, dan ada audit atas laporan keuangan. Ya, jadi ada 3 menurut si Alvin itu: audit
jenis audit manajemen. Audit kepatuhan, audit operasional, audit laporan keuangan. Nah, bagaimana fungsinya audit dalam manajemen dan organisasi? Dia berfungsi sebagai penilai atas pengendalian, penilai atas pelaksanaan, dan dia berperan untuk membantu manajemen. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lanjut, nah ini di dalam BMP itu bagaimana evolusi audit manajemen? Ada auditnya, lihat dari bagaimana sih historis audit manajemen itu sendiri, kemudian muncullah standar-standar profesional audit internal itu sendiri. Kemudian ada piagam audit internal. Oke, silakan saudara lebih jauh mendalami materi ini di dalam BMP. Oke, kita ketemu di forum diskusi. Demikian.